Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, institusi kenegaraan yang menaungi umat muslim sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, baginda Rasulullah yang tinggal di Mekah mendapat wahyu untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinahlah kemudian muncul sebuah negara, yang mana di sebuah negaralah sistem pemerintahan ada, dan Nabi SAW pada saat itu menjadi pionir terbentuknya Madinah sebagai negara. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam tersebar ke segala penjuru dunia dan diterima sebagai kepercayaan oleh banyak bangsa pula. Karena itu, muncul pula pelbagai jenis pemerintahan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Islam serta bertanggung jawab mengayomi umat Islam di wilayah tersebut. Nama-nama dinasti Islam yang terkenal pun muncul, seperti Utsmaniyah, Mughal, dan Mataram Islam. Namun, selain nama-nama besar tersebut, ada pula negara-negara Islam lain di sudut-sudut bumi ini yang juga memiliki kontribusi tidak sedikit, yang mungkin antum sekalian belum pernah ketahui sebelumnya. Oleh karena itu, kali ini kami dari Praja Aswaja akan mengajak antum semua untuk membahasnya satu persatu, apa saja negara-negara Islam di masa lalu yang mungkin belum pernah antum kenal. Fraxinetum, atau yang dalam bahasa Arab disebut Farakhsonit, yang berarti hutan pohon als, adalah koloni muslim yang terletak di Perancis Selatan yang berdiri sekitar tahun 887 hingga 992. Dari koloni ini, tentara muslim berjihad menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Perancis dan mengontrol rute perjalanan maupun perdagangan di bagian barat pegunungan Alpen. Fraxinetum sendiri beribu kota di sebuah desa di atas bukit Mount de Maurus. Di sekeliling bukit tersebut terdapat hutan pohon als. Para penulis muslim seperti Al-Istakhiri dan Ibnu Hawqal menyebut Fraxinetum dengan sebutan Jabal Al-Qilal atau Bukit Kayu. Mereka menyebut Jabal Al-Qilal sebagai tanah yang subur dan penuh dengan rimbunan pohon. Ibnu Hawqal menambahkan, walaupun Fraxinetum merupakan koloni muslim independen, namun secara politik, ekonomi, dan militer, mereka bergantung pada khilafah Umayyah di Andalusia. Awal dari penaklukan muslim terhadap Fraxinetum dimulai pada tahun 887. Ketika itu, ada kapal kecil yang diisi oleh 20 orang prajurit muslim mendarat di Saint-Tropez, pesisir Perancis Selatan. Pasukan muslim itu kemudian menguasai sebuah bukit dan hutan di pesisir sekelilingnya. Untuk melindungi koloni itu, para prajurit muslim meminta bantuan dari Andalusia, maka dikirimlah 100 orang prajurit tambahan. Bersama mereka berjihad untuk membebaskan provinsi dan wilayah lainnya di pesisir Perancis Selatan. Sejarawan dari Jerman, Franken Liutprand, mengatakan bahwa kesuksesan pasukan muslim itu disebabkan karena pengaruh dinasti Franken sangat lemah di Perancis Selatan. Lebih jauh lagi, pasukan muslim selain memaksa warga Kristen untuk membayar pajak jizyah, juga berhasil menguasai jalur Mont Cenis yang menghubungkan Perancis Selatan dan Italia. Berkat penguasaan itu, kota-kota di Italia Utara pun menjadi target serangan prajurit muslim. Dari semua usaha jihad itu, prajurit muslim paling sering menyerang biara-biara Katolik. Mengapa? Karena di biara tersebut terdapat bahan makanan, perlengkapan, dan rampasan ghanimah yang cukup banyak, serta karena tidak adanya prajurit kerajaan yang menjaga tempat tersebut. Walaupun muslim di Fraxinetum menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun mereka tertarik juga ketika diajak oleh dinasti Syiah Fatimiyah guna menyerang Genoa pada tahun 835. Invasi yang cukup menghancurkan Genoa itu bisa dibilang merupakan kerjasama yang langka antara pemeluk Ahlus Sunnah dan anggota sekte Syiah.
Tindakan Fraxinetum dan Fatimiyah itu membuat berang Raja Italia, Hug. Ia pun segera meminta tolong kepada Kaisar Bizantium, Romanos Lekapenos, agar mengadakan serangan militer bersama guna menghancurkan kekuatan Muslim. Hug mengusulkan agar dirinya menyerang Fraxinetum yang berbasis di darat, sedangkan Romanos akan membakar armada laut Fatimiyah dengan senjata andalan mereka, yakni api Yunani atau Greek Fire. Meski Hug yang mengusulkan rencana itu, ia sendiri yang membatalkan di saat Fraxinetum sudah ia kepung dan nyaris menyerah. Hug berdalih bahwa ada ancaman dari suku Sasyen di utara sehingga ia harus meninggalkan pengepungan Fraxinetum. Alasan perubahan kebijakan itu diduga karena Daulah Umayyah Andalusia yang kala itu sangat makmur menawarkan paket kerjasama ekonomi dan investasi yang menggiurkan Hug. Liutprand sebagai sejarawan terang-terangan mengutuk perbuatan Hug karena ratusan bahkan ribuan warga Kristen tewas dalam peperangan melawan Fraxinetum. Tambah lagi, sejak tahun 940, Fraxinetum memberikan perlindungan bagi para pemberontak yang sedang melawan negara-negara Kristen di Eropa Barat seperti Prancis dan Italia. Pada tahun 951, Fraxinetum juga menerapkan pungutan bagi para pemeluk Kristen yang ingin pergi ke Roma. Di tahun 962, bahkan Raja Adalbert dari Italia meminta perlindungan pada Fraxinetum setelah dirinya digulingkan dari tahta. Pada tahun 942 terjadi bencana besar. Ibnu Hayyan menceritakan peristiwa itu di dalam kitabnya Al-Muqtabis fit Tarikh Al-Andalus. Saat itu, pasukan berkuda yang ditunggangi oleh orang-orang berkulit kuning dan bermata sipit menyerbu Fraxinetum. Mereka menjarah, membunuh, dan bahkan membakar rumah-rumah. Pasukan berkuda tersebut adalah suku Hungaria atau Magyar yang datang dari padang rumput Asia Tengah, melewati padang rumput Ukraina dan membangun basis di padang rumput Pannonia atau kita kenal sebagai Hungaria pada zaman modern ini. Suku Magyar juga dibantu oleh suku Turki Kabar, salah satu pecahan dari Kekhanan Khazar, imperium Turki yang memeluk agama Yahudi. Para prajurit Muslim yang terbiasa menghadapi pasukan Kristen Eropa yang bergerak cukup lambat dan mengenakan zirah yang sangat berat, kaget ketika harus menghadapi musuh yang pergerakannya secepat kilat. Mengenakan jubah dari kulit mentah yang super ringan dan busur komposit mereka yang sangat ringan dan bisa menembakkan anak panah lebih banyak, cukup menyulitkan bagi kaum muslimin pada saat itu. Bisa dikatakan teknik suku Magyar mirip dengan suku Mongol yang kelak akan menghancurkan Baghdad. Pasukan Hungaria tidak memiliki dendam apa-apa terhadap pasukan Muslim. Niat mereka hanyalah menjarah seluruh Eropa dan menuju ke Spanyol. Kebetulan saja wilayah Fraxinetum ada dalam jangkauan serangan mereka. Kekalahan pasukan Muslim dalam menahan serangan pasukan Hungaria memberikan keuntungan tersendiri bagi dunia Kristen. Setelah Kaisar Romawi Suci Otto I menghancurkan pasukan Hungaria di pertempuran Lechfeld, ia pun memutuskan untuk menghancurkan Fraxinetum pula. Alasan mengapa Otto tiba-tiba tertarik untuk menghancurkan Fraxinetum adalah karena Fraxinetum sebelumnya pada tahun 956 melakukan penyerangan ke wilayah Frankfurt dan Wiesbaden di Jerman. Penyerangan itu merupakan ekspedisi militer terjauh yang pernah dilakukan oleh Fraxinetum karena mereka merasa bahwa ancaman Hungaria sudah tak ada dan Prancis serta Italia terlalu lemah. Ekspedisi itu merupakan blunder besar bagi Fraxinetum karena kekaisaran Romawi Suci atau Jerman yang merupakan negara terkuat di Eropa Tengah saat itu kini menjadi musuh mereka. Kaisar Otto pun mengirim surat kepada Khalifah Umayyah Andalusia dan meminta mereka agar tak mendukung lagi Fraxinetum atau seluruh pasukan Jerman dan negara-negara Kristen Eropa yang akan merangsak menghancurkan Andalusia. Akhirnya Andalusia pun mengalah dan menyetop bantuan ekonomi serta alutsista kepada Fraxinetum.
Pada tahun 972, fraksi Netum menangkap kepala biara Cluny bernama Majolus, lalu meminta uang tebusan. Setelah Majolus dibebaskan, ia mengadu pada Adipati Guillaume dari Provence dan Adipati Arduin dari Toulouse. Mereka pun mengirimkan pasukan dan berhasil mengalahkan pasukan fraksi Netum dengan cara yang cerdik. Guillaume mengalahkan pasukan muslim dalam beberapa pertempuran sebelum akhirnya membuat mereka tersudut di lapangan rumput tortur. Pasukan muslim ingin kembali ke fraksi Netum, namun mereka sudah terkepung dan akhirnya berhasil dikalahkan. Pasukan muslim yang tersisa akhirnya kalah dan dijadikan budak lalu dipaksa masuk Kristen. Di sini kita bisa menyimpulkan penyebab kenapa fraksi Netum sampai hancur dan kalah, yaitu mereka terlalu jumawa dengan keberhasilan mereka dan kurang pandai menganalisis situasi maupun keadaan musuh. Karena terlalu lama menghadapi pasukan Kristen yang lamban, mereka jadi tak mampu menghadapi pasukan Hungaria yang cepat. Mereka juga mengadakan ekspedisi militer ke Jerman tanpa menyelidiki dulu kerajaan seperti apa Jerman itu. Terlebih lagi, mereka masih giat melakukan penyerangan, kendati bantuan dari Andalusia telah menurun. Di sanalah penyebab kehancuran fraksi Netum dan hilanglah negara Islam yang pernah ada di selatan Prancis itu.